Nah, ini langsung ada contoh soal, contohnya seperti ini. Misalnya ini saya tambahin ya, dengan kasus seperti ini kita disuruh menentukan momen terhadap sumbu X, kemudian massa X bar. Di sini saya sisipkan, kita disuruh juga menghitung momen terhadap sumbu Y. Oke, coba salah satu dibaca dulu nih soalnya. Saya, Bu. Ya. Suatu segitiga dibatasi oleh Y sama dengan 2X. Oke. X sama dengan 1 dan sumbu X. Dengan densitas 3 gram per centimeter kuadrat. Ya. Tentukan momen terhadap sumbu X, massa, dan X bar. Serta momen terhadap sumbu Y ya. Oh iya, momen terhadap sumbu Y. Identifikasi dulu daerahnya. Daerahnya dibatasi oleh apa aja tadi? Y sama dengan 2X. Oke. Kemudian? X sama dengan 1. Ya. Satu lagi? Dan sumbu X. Ya, sumbu X. Lalu diketahui di situ densitasnya sama dengan 3 gram per sentimeter persegi. Kemudian kita diminta untuk, saya buat poin aja, A itu momen terhadap sumbu X, kemudian yang B-nya momen terhadap sumbu Y, kemudian yang C-nya disuruh menghitung massa, yang D-nya disuruh menghitung X bar. Boleh nanti ditambahi Y bar gitu ya. Yang E misalnya disuruh menghitung Y bar. Kayak gitu. Kemudian misalnya saya tambahin lagi, yang F disuruh menghitung pusat massa. Oke, berarti kita kerjakan pelan-pelan di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika menjumpai soal seperti ini, ya standar kita harus membuat kurvanya dulu atau menentukan daerahnya secara geometri. Nah, kalau daerah dibatasi oleh ini, nanti gambarnya kalau kita bawa di bidang X ya kayak gimana? Di sini kita punya sumbu X, ke sana kita punya sumbu Y. Yang pertama dibatasi oleh Y sama dengan 2X. Dia itu adalah garis lurus. Ya, kira-kira seperti ini gitu ya. Kemudian di sini ada X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti gimana nanti? Ya, kira-kira di sini gitu ya. Ini 1. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 2X, yang di sini X sama dengan 1. Selain itu, dibatasi oleh sumbu X, berarti ini. Daerahnya yang mana? Yang ada di sini. Gitu ya. Ya enggak? Daerahnya di sini kan? Yang saya tunjuk ini? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Tadi, ketika kita, sebenarnya ini agak kebalik ya, pertanyaannya mungkin biar runut, ini saya balik aja. Yang di sini massa, di sini M. Ini MX, di sini MY. Kayak gitu. Biar runut ya. Nah, tadi untuk menghitung massa tadi rumus umumnya apa? Densitas kali luasan. Luasan. Nah, untuk menentukan luasan ini, kita tahu daerahnya seperti ini, berarti kan kita harus menentukan partisi kan? Iya, Bu. Nah, partisinya itu bebas. Kalau kita tidak diberikan, di soal itu tidak eksplisit disuruh menggunakan partisi terhadap tegak lurus terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y kayak gitu. Maka di sini akan ada dua kemungkinan partisi. Misalnya, kemungkinan pertama, saya mempartisi daerah ini, membuat irisannya itu tegak lurus sama sumbu X. Misalnya kayak gini nih. Saya punya irisan yang tegak lurus terhadap sumbu X. Kayak gini. Nah, kemudian nanti irisan ini tentunya tidak presisi, bentuknya persegi panjang ya. Ini kalau kita lihat trapesium. Namun kita asumsikan di sini kita ambil saja partisinya itu adalah yang persegi panjang. Maka satu irisan ini nanti kita akan mendapatkan lebar irisan ini berapa? Delta X. Delta X.
tunggu pensilnya. Delta X. Lalu kemudian kita punya tinggi di sini nih. Tinggi di sini bisa diukur dari mana? Tinggi yang ada di sini X. dikurangi yang di sini. Berarti berapa itu? Iya. 2X. Ya nggak? 2X. Nah, berarti dari situ satu irisan ini nanti kita menghasilkan satu delta A. Delta A-nya berarti jadi apa? 2X kali 2X delta X. dikalikan delta X. Yang tidak lain ini adalah dA sama dengan 2X dx, gitu kan ya? Nah, kemudian Iya. satu irisan ini nanti kita juga akan menghasilkan apa? Delta M. Nah, delta M tadi apa? Kalau saya punya M itu rumusnya kayak gini, berarti dia apa? Densitas dikalikan dengan delta A. Nah, berarti ini sama saja dengan dm sama dengan densitasnya kita ganti. Diketahui berapa dia? 3. Dikalikan dA. Yaitu dA. 3 dA-nya kita ganti dengan ini. Jadi berapa 2X itu? dx. 2X dx. Jadinya berapa? 6X dx. Kayak gitu. Nah, kemudian dari sini bisa kita gunakan untuk menghitung yang poin A. Yang poin A itu kita disuruh menghitung apa? Massa. Massa tadi apa? Integral dari dm. Gitu kan ya? Iya, Nah, berarti ini adalah integral dm-nya kita ganti dengan ini. Berapa itu? 6X dx. 6X dx. Nah, karena diintegralkan terhadap X dan daerah ini terbatas, maka batasan yang kita cari adalah batasan X. Batasnya dari mana ke mana? 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1. Kemudian ini kalau kita hitung kita dapat apa? 2X. 6X 3X. 0 sampai 1 X dx gini ya, biar mudah. Jadi berapa ini? 1/2 X kuadrat. Kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 0 1. sampai 1. Ini jadi berapa ini? 3 ya? 3. Iya. Oke. Kayak gitu. Nah, itu yang poin A. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang lanjut ke poin B. Saya geser ke sini poin B-nya. Poin B itu kita disuruh menghitung apa? Momen terhadap sumbu X. Kalau momen terhadap sumbu X, tadi apa rumusnya? Integral Y. Tunggu. Integral Y dm. dm. Kayak gitu. Nah, ini hati-hati karena irisan yang kita ambil itu tegak lurus sama sumbu X. Sebentar, hati-hatinya gimana? Saya tunjukkan di sini kita mau menghitung mx. Oke, y-nya kita tulis dulu. dm. dm-nya tadi apa? Kita ganti dengan ini. 6X dx. 6x dx. Kayak gini. Nah, berarti ini nanti batasan yang kita ambil batasan X. X-nya tadi dari mana? 0 sampai 1. 1. Nah, sekarang hati-hati nih. Maksud saya, di sini kan semuanya diintegralkan terhadap variabel X, sedangkan di sini masih variabel Y. Nah, ini harus kita ubah. Cara ngubahnya gimana? Perhatikan, yang namanya pusat massa, ketika kita mengambil satu irisan di sini, berarti pusat massa itu ada di tengah-tengah dong, ya nggak? Misalnya ini saya bawa keluar, ini notasinya seperti tadi. Ini adalah X tildanya, di sini Y tildanya. Nah, berarti kalau dia berada di tengah-tengah, di sini sepanjang ini tadi, kita punyanya berapa? Antara ini ke sini itu sejauh berapa? 2X. 2X. Berarti kalau di tengah-tengahnya berarti ini tadi jadi X tilde, koma apa? X tilde kan? Ya enggak? Kenapa? Karena Y tildanya itu adalah sepanjang ini, yaitu 2X dibagi dengan X. Paham maksud saya?
Nah, berarti Y ini nanti kita gantikan dengan siapa? X. Berarti dari 0 sampai 1 kita gantikan dengan si X. Dikalikan 6X dx. Jadi, kalau kita sederhanakan, ini mx-nya jadi integral 0 sampai 1, 6x kuadrat dx. Oke, ini mah menghitungnya gampang. Oke, pahami dulu. Dari ini ke sini, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami? Ibaratnya gini, ibaratnya kita punya, misalnya kalau ini saya punya 0, kemudian di sini 3, berarti tengah-tengahnya antara 0 sama 3 berapa? Tengah-tengahnya berapa? 3/2 kan? 1,5. Iya, 1,5. Ya, berarti ini kan ibaratnya ini ke situ tengah-tengahnya apa? Kalau dalam variabel X, ya 2X dibagi 2. X. Begitu kan ya? 2X Iya, iya. dibagi 2 itu sama dengan X. Iya. Paham ilustrasinya? Paham Oke. Ibu. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Dari situ, ya tinggal kita integralkan. Hasil integralnya berapa ini? Setengah X. 6. 1 1 per 3 pangkat 3. 1 per 3 X pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 1. Berarti berapa itu? 6 per 3. 2. 2. Seperti itu. Oke. Sekarang yang poin B sudah kita dapatkan. Berarti MX-nya itu sama dengan 2. Sekarang yang poin C. Poin C diminta apa tadi? Bu, boleh tanya, Bu? Ya, silakan. Agak bingung, Bu. Kok Yang tadi variabel Y-nya bisa berubah jadi variabel X, Bu? Ini. Tadi ada putus, ya. Oke. Ini kan kita tujuannya mau mencari momen terhadap sumbu X. Kalau momen terhadap sumbu X berarti itu tadi apa rumus awalnya? Integral Y dikalikan dengan apa? Tadi dm gitu kan ya? Nah, Y ini siapa? Jarak dari pusat massa itu berada ke sumbu X kan? Ya enggak? Berarti sejauh ini ke sana kan? Oh, ya benar-benar. Nah, berarti kan Y. Namun, hati-hati karena ini kita mengambil irisannya tegak lurus terhadap sumbu X, maka si fungsi Y ini berupa fungsi yang dalam variabel X. Nah, kita tahu tadi jarak antara ini ke sini kan kita ininya pusat massa. Pusat itu kan berarti di tengah-tengah ya. Nah, berarti sepanjang ini tengah-tengahnya itu adalah sebenarnya Y per 2. Tapi karena mau kita bawa ke mana? Ke variabel X ya, Y-nya itu sama dengan 2X, berarti 2X dibagi 2. Seperti itu. Paham ya maksudnya? Ya, Bu, paham. Oke. Seperti itu. Nanti akan banyak ketemu soal yang model seperti ini. Nanti akan terlatih dengan sendirinya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu Y tadi apa rumusnya? Integral X dm. Nah, kalau seperti ini, kita tidak perlu merepot-repot untuk mengubah variabelnya. Kenapa? Karena tadi partisi yang kita ambil itu apa? Tegak lurus terhadap sumbu X. Secara otomatis, nanti integralnya semua akan diintegralkan terhadap variabel apa? X. Sedangkan dm-nya tadi apa nih? 6X dx. Ya, X. X dikalikan 6X dx. Nah, berarti ini jadi apa ini? My-nya sama ya? Sepertinya. 6X kuadrat dx. Batasnya dari? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Berarti ini jadi berapa? Sama. 1 per 3. Berarti 6 dikalikan 1/3 X pangkat 3 X pangkat batasnya 3. 0 sampai 1. 1. Berarti jadi berapa itu? Sama ya? 2. Sama, Bu. 2. Oke, kemudian yang D, yang poin D diminta apa?
X X bar. bar. X bar tadi apa? M. Apa? MY dibagi dengan M. MY-nya sudah kita hitung. Berapa ini? 2 Dua. Dibagi dengan M. M-nya per berapa? 3. 3. Tiga. Kemudian yang diminta Y bar. Y barnya apa? MX per M. Per M. MX per M. Berarti sama dengan MX-nya berapa tadi? 2 per 3 Dua. juga, Bu. 3. Berarti yang poin F, pusat massa itu adalah X bar, Y bar. Berarti di mana? 2 per per 3, 2 per 3,23. seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Saya lanjutkan dulu. Sekarang ketika irisan, ini tadi kan kasus pertama. Karena tadi di soal ini tidak diberikan keterangan, kita harus mempartisinya itu tegak lurus dengan sumbu apa. Nah, ini tadi kasus pertama kita partisinya tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang supaya kelihatan konsepnya, sekarang yang kedua kita akan partisi terhadap partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, kita gambar partisi yang kedua. Misalnya tadi daerahnya masih yang sama ya. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Daerahnya seperti ini. Ini persamaan garis lurus. Kemudian di sini 1. Ini adalah Y sama dengan 2X. Di sini X sama dengan 1. Kemudian tadi kalau yang kasus pertama kita mengirisnya seperti ini. Sekarang untuk kasus yang kedua kita mengirisnya itu tegak lurus sama sumbu Y. Kayak gini. Nah, misalnya satu irisan ini nanti akan menghasilkan satu kayak gini ya. Ini saya bawa keluar, ini nanti adalah X tilde, Y tildanya. Nah, kemudian satu irisan ini nanti kalau saya bawa keluar, yang kita asumsikan bentuknya itu persegi panjang, maka nanti lebarnya ini akan jadi berapa? Delta Y. Delta Y. Selanjutnya, nanti kita punya jarak antara ini ke situ. Berapa? Hati-hati, kalau delta Y berarti nanti integralnya terhadap variabel apa? Y. Y. Berarti Y. ini harus kita ubah nih. Berarti X sama dengan apa dari sini? Y per 2. Y per 2. Berarti panjang ini dari sini ke sini berapa? Ingat konsepnya, kanan dikurangi kiri. Kanannya siapa? 1. Kirinya siapa X-nya? Y per 2. Y per 2. Kayak gitu. Oke, berarti satu irisan ini nanti kita akan menghasilkan satu delta A. Delta A-nya berarti apa? 1 kurang Y per 2 Y per 2 dikalikan delta Y. Ini kalau kita sederhanakan bisa dituliskan menjadi 2 dikurangi Y dibagi dengan 2 dikalikan delta Y. Nah, selanjutnya satu irisan ini nanti kita juga oke, sebelum ke situ dari sini kita tahu bahwa delta A itu adalah 2 min Y per 2 delta Y. Kalau misalnya kita ubah notasinya ke dalam bentuk DA, ini sama dengan 2 min Y per 2 dikalikan siapa? DY. DY. Sekarang lanjut. Tadi di dalam satu irisan ini kita menghasilkan DA. Selain itu, nanti kita akan menghasilkan DM. DM tadi apa? DM tadi apa? Integral. Sebelum situ, DM. Sebelum M ya. Densitas dikalikan dengan luas dikalikan dengan DA. Nah, berarti densitasnya tadi diketahui berapa? 3. Berarti densitasnya 3 dikalikan dengan 2 min Y per 2 DY. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan lagi, kita bisa simpulkan bahwasanya DM itu sama dengan 3 per 2 dikalikan 2 min Y DY. Kayak gini. Nah, dari satu irisan ini tadi kita menghasilkan DM seperti ini dan menghasilkan DA seperti itu.
satu irisan ini tadi. Lalu selanjutnya kita ikutin di sini tadi kita diminta untuk menghitung M. Yang poin A kita diminta untuk menghitung massa. Massa tadi apa? Integral dm. Integral dm. Nah, berarti ini sama saja dengan integral dm-nya kita ganti dengan itu. Berarti berapa itu? 3/2 dikalikan 2 min Y dy. Nah, ini diintegralkan terhadap Y. Berarti batasan siapa yang kita cari? Y. Y. Berarti dari mana? 0 Sampai, sampai kalau di sini 1, titik ini sama dengan berapa? 2. 1,2. Berarti batasan yang di sini berapa? 2. 2. Berarti 0 batasan sampai ini 2. 0 sampai 2. Nah, dengan demikian kalau kita hitung ini jadi berapa? 3/2 integral 0 sampai 2 min Y dy. Berapa itu hasilnya? 2Y min setengah Y kuadrat. batasnya dari, oh ya, Y kuadrat. Batasnya dari? Sampai 2. 0 sampai 2. Oke. Sampai 2. Hasilnya berapa itu? 3/2 dikalikan 4. Kurang 2. 2. 2. Jadi berapa? 3. 6/2. 3 ya. Oke, yang poin A kita dapat masanya 3. Kemudian yang poin B? B tadi MX. MX. MX tadi apa? Integral Y Integral Y dm. Nah, ini perhatikan bedanya. Kalau di sini tadi diintegralkan terhadap X, maka Y perlu kita ubah. Nah, kalau di sini dm-nya tadi diintegralkan terhadap siapa? Y. Berarti ini Y. Oke, kita ganti dulu. dm-nya apa ini berarti? Dikalikan 3/2 min Y dy. Gitu. Berarti karena ini diintegralkan terhadap variabel Y di sini tidak perlu kita ubah ke variabel X. Cukup kita tuliskan seperti ini saja. Nah, berarti ini nanti jadi, ya sudah, integralkan aja. Namun kita perlu batas nih. Batasnya berapa? Yang ngikutin batas yang ini. 0 sampai 2. 0 sampai 2. Berarti ini jadi berapa? 3/2-nya konstan bisa keluar. Jadi ini masuk jadi 2Y min Y kuadrat 0 sampai 2 dy. Perhatikan dari sini ke sini bisa dibedakan antara ini ke sini tadi? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Oke, kemudian ini kalau kita hitung integralnya jadi berapa? Y kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang sepertiga Y pangkat. sepertiga 3Y pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 2. Berapa itu berarti? 4 dikurang 8/3 dikurang 0 gitu ya? Iya, Bu. Berarti 3/2 dikalikan semua dibawa ke penyebutnya 3, berarti 12 dikurangi 8 habis 4, ini nanti 4 dibagi 2 jadi 2. 2. Gitu. Nah, perhatikan nih, dari poin A sama poin B, harusnya ketika partisinya kita hitung berbeda, maksudnya partisi tegak lurus tegak lurus dengan sumbu Y ataupun tegak lurus terhadap sumbu X, hasil hitungannya tetap sama. Kita cek. M-nya berapa di sini? 3. 3. Di sini 3 juga. Oke, sama ya. MX-nya di sini berapa? 2. Di situ 2 juga. juga. Kayak gitu ya. Jadi partisi apapun yang kita ambil asalkan konsepnya benar pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita lanjutkan dulu yang poin C. Poin C diminta apa? MY. MY. Nah, ini hati-hati nih kalau MY. Karena ini nanti integralin terhadap variabel Y, berarti harus kita sesuaikan. Kalau MY, rumus dasarnya tuh B apa untuk mendapatkannya? X. Integral X dm. X dm. Nah, kita urai dulu. Ini X dm. dm-nya tadi apa? Itu. Berarti 3/2 2 min Y dy. Nah, ini hati-hati. Ini jangan mentah-mentah ditulis X. Harus kita ubah.
Cara ngubahnya gimana? Ya, konsepnya kurang lebih sama persis dalam kita menentukan Y yang ada di sini tadi. Nah, namun di sini kasusnya agak sedikit berbeda ya. Karena ini tegak lurus sama sumbu Y, berarti nanti untuk mendapatkan Y itu adalah momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y berarti jarak antara dia terhadap sumbu Y, yaitu sejauh ini kan. Jarak antara pusat ini ke sumbu Y. Saya ubah warnanya. Nah, berarti jarak antara sumbu Y dengan pusat yang ada di sini ya. Ya enggak? Kalau tadi yang di sini itu kan jarak antara MX. MX itu jarak antara pusat terhadap sumbu X. Berarti sejauh ini nih. Berarti Y-nya itu dalam ini jadi X kayak gitu. Nah, sekarang yang di sini yang kita perhatikan itu adalah jarak antara pusat ini terhadap sumbu Y. Berarti yang hijau ini. Nah, yang hijau ini kira-kira berapa? Cara mendapatkannya gimana? Gitu. Cara mendapatkannya, nah tengah-tengah ibaratnya gini. Kalau saya punya di sini itu adalah 0. Jangan 0 lah. Di sini itu ada 2, di sini ada 5. Berarti kalau saya mau mengambil di sini posisinya 0, kalau saya mau mengambil tengah-tengah di sini, ini saya mau menghitung jarak nih antara 0 ke titik ini. Kira-kira caranya gimana? Ya berarti 5 dikurang saya tambah dengan ini. 2 dibagi 2, ya enggak? Ini jadi berapa? 7/2. Oh, berarti posisi titik ini terhadap itu berapa? 7/2. Jangan terkecoh dengan dikurang ya. Ilustrasi ini apakah bisa ditangkap? bisa, Bu. Bisa. Nah, berarti kalau saya punya di sini jarak antara ini ke sini, itu sejauh apa? 1. 1. Berarti kita punya 1. Kemudian jarak antara ini ke sini, kita punya berapa X-nya? Y/2 Ditambah Y/2. Nah, kalau mau di tengah-tengah berarti di apa? bagi 2. Dibagi 2. Nah, inilah nanti yang akan menghatikan X di sini. Jadi, X ini digantikan oleh siapa? Integral. Oke, ini kita sederhanakan biar tidak ruwet. Ini jadi, gimana ya menyederhanakannya ya? Ini sama dengan 2/2 ditambah Y/2 dibagi 2 gitu kan ya. Berarti jadi berapa ini? 2 plus Y dibagi 4. Nah, berarti X ini kita gantikan dengan, sebentar ini. Kita gantikan dengan apa X-nya di situ? 2 plus Y per 2 4. plus Y per 4. Sama dengan integral 2 plus Y dibagi 4 dikalikan dengan 3/2 dikalikan 2 min Y dy. Nah, kemudian ini konstan 3/2 dikalikan 1/4 ya. Berarti 3/8-nya bisa keluar. Ini sama dengan integral 3/8 dikalikan integral. Oh, sorry, batas Y-nya dulu deh. Batas Y-nya dari mana ke mana tadi? 0 sampai 0 2. sampai 2. 2. Oke, kemudian ini berarti 2 plus Y dikalikan 2 min Y dy. Batasnya dari 0 sampai 2. Bisa dipahami itu? Bisa. Oke. Kemudian kita buka kurungnya, kita kalikan. Berarti itu integral apa tuh? 0 sampai 2. 4 dikurang plus 2Y. 2Y min 2Y 2Y min Y min kuadrat. Ini kuadrat. Gitu ya? Iya nggak? Iya, Bu. Kita lanjutkan ke sini. Nah, berarti di situ kita punya MY-nya jadi apa? 3/8 integral 0 sampai 2 0 sampai 2. 4 min Y kuadrat min Y. Y kuadrat Y. Hasilnya berapa itu? 4Y 4Y min 1/3 Y pangkat
Y pangkat Y 2. pangkat 3. 0 3. sampai 0 sampai 2. hasilnya berapa? 8 min 8, 8 per 3. 8/3. dikurangi 0 ya. Karena batas bawahnya 0, berarti 3 per 8 di 3, 24 min 8. Berapa itu? Ini habis. 24 dikurangi 8, 16. 16/8. Bagi 8. 2. 2. Sama nggak dengan yang di atas? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Gitu ya. Oke, MX, MY sudah dapat. Selanjutnya apa? X bar. X bar. X barnya berarti diperoleh dari mana? MY per M. MY per M. Jadi berapa itu? 2 per 2 3. per 2 3. per 3. Kemudian yang E, Y bar. Y barnya MX per M. MX per M. Jadinya 2 per 3. 2 per 3. Berarti yang F-nya, pusat masanya 14. sama dengan 2 per 3, 2 per 3. Tuh. Nah, itu ya. Jadi satu soal ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan dua cara. Tergantung kita mau memilih partisinya terhadap variabel apa. Oke, sampai situ silahkan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya kasih waktu 1 menit.